Sobat Akustik, welcome back to Akustik Channel, di mana belajar musik itu mudah. Nah, jadi di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang apa sih bedanya chord dominan, dominan 7, dan chord major 7. Mungkin antara kalian masih banyak yang bingung, apa sih bedanya C7, lalu C major 7, lalu bahkan ada C9, ada juga chord C11, dan juga chord C13 sampai 13. Untuk chord 7, 9, 11, dan juga 13 akan coba kita cari di piano ini. Let's go! Oke, untuk teori dominan 7 ataupun M major 7 akan lebih mudah kita temukan menggunakan piano. Jadi seperti yang kita tahu, pembentuk chord C itu adalah Do, Mi, dan Sol. Ini chord C. Pertama-tama kita akan membahas M major 7. Seperti yang kita tahu, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do itu terus berlanjut sampai beberapa oktav. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Dan dilanjutkan dengan Re, Mi, Fa. Lagi dan seterusnya. Nah, disinilah kita akan menemukan 7. Nada ke-7 itu tentu saja Si. Di sini nada ke-7. Dan inilah pembentuk chord M major 7. Jadi unsurnya adalah Do, Mi, Sol, Si. Yang dibunyikan bersama-sama. Ini chord C M major 7. Lalu apa bedanya dengan chord dominan 7? Di sini nada 7, tapi untuk dominan kita menggunakan mol dari 7, dari nada 7 ini. Mol dari 7 atau Si adalah bass yang posisinya di sini. Jadi untuk chord dominan 7 kita menggunakan Si mol. Posisinya adalah di sini. Jadi jika kita mainkan bersama akan membentuk chord C dominan 7 atau yang lebih sering kita sebut dengan C7. Nah, sekarang kita akan membahas tentang chord M major 9. M major 9, 11, dan 13. Tentu saja kalian hanya perlu melanjutkan nomor dari 7, ini 7, dan ini Do tinggi kan. Do tinggi ini kita sebut sebagai 8. Setelah 7, 8, dan selanjutnya adalah 9. Jadi posisi 9 itu adalah di nada Re tinggi. Hanya saja jika kita ingin memainkan nada 9 ini, kita perlu memainkan nada 7-nya juga. Begitu juga sama halnya dengan chord 11. Kita lanjutkan nomornya 9, 10, 11. Nah, jadi di sini chord 11 ada nada Fa tinggi. Dan tentu kita harus memainkan semuanya. Jadinya seperti ini. Oh ya, untuk nada triad di sini Do, Mi, Sol, kalian bisa memilih untuk memainkan Mi atau Solnya. Bisa dipilih salah satu ya. Jadi bunyinya seperti ini. Ini chord C M major 11. Perlu diingat untuk memainkan chord C11 ini, kita tetap harus memainkan nada 7, Si, nada 9, yaitu Re tinggi, dan yang terakhir adalah tentu saja 11. Dan yang terakhir adalah 13. Kalian hanya perlu menghitung dari 11, ini 12, dan ini 13. Nada La tinggi. Dan kita harus memainkan semua nada sekaligus. Bunyinya akan seperti ini. Kalian memainkan piano mungkin akan lebih gampang karena kalian akan hanya perlu menggunakan tangan kiri dan juga tangan kanan kalian. Nah, ini adalah C M major 13.
Unsurnya adalah do, sol, si, re, fa, dan terakhir adalah la. Tentu saja nanti akan kita terapkan pada kunci gitar. Yang selanjutnya adalah teori tentang dominan 7. Kita menggunakan si yang mol. Di sini. Ini disebut dengan C7. Nah, sama halnya dengan chord MAJ9 tadi, kalian hanya perlu menghitung di sini 8, di sini 9. Posisinya masih sama. Jadi bunyi dari C9 adalah seperti ini. Ini C9. Lalu bagaimana dengan 11? Tentu saja masih sama, 9, 10, 11. Nada fa tinggi itu menjadi 11. Dan bunyi chordnya adalah seperti ini. Dan perlu diingat sekali lagi, kalian harus tetap menekan nada 7 yang mol ya. Karena ini dominan, bukan major atau MAJ. Ini si mol, lalu re, dan terakhir adalah fa. Ini 11. Nada ke-11. Kalian boleh menekan C11 seperti ini. Dan yang terakhir adalah tentu saja 13. 13 kita hitung dari 11, yaitu 11, 12, ini dia 13. Nada la. Jadi bentuk chord C13 adalah seperti ini. Nah, itu dia teori tentang chord MAJ dan juga dominan. Sekarang ayo kita terapkan pada gitar. Let's go! Dan setelah kita menemukan konsep ataupun teori tentang C7, C9, C11, dan C13, dominan dan juga majornya, sekarang kita cari bentuknya di gitar. Kita awali dengan chord major 7. Oke, seperti pada teori di piano tadi, kita hanya perlu memainkan nada si. Coba kita cari nada si di gitar. Ini C ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Dan mudah saja untuk C MAJ 7 bentuknya seperti ini. Tentu saja semua teori tadi bisa diterapkan ke semua chord ya. D MAJ 7, E MAJ 7, atau F MAJ 7 mungkin, atau G MAJ 7. Itu untuk C MAJ 7. Selanjutnya adalah C MAJ 9. Bagaimana bentuk chord C MAJ 9? Kita hanya menemukan nada ke-9 itu adalah re yang tinggi. Jadi kita hanya perlu menemukan nada re. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7. Do, re. Di sini posisi re, jadi kita hanya perlu menekan nada re ini. Perlu diingat, untuk memainkan nada 9, kalian juga harus tetap memainkan nada 7. Dan satu lagi nada 7 yang ada di senar 3, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Di sini juga nadanya si dan re sebelah sini. Jadi bentuk chord C MAJ 9 adalah seperti ini. Atau kita ada alternatif lain untuk memainkan C MAJ 9 dengan menggunakan chord gantung do, sol, si, dan di sini re. Bentuknya seperti ini. Ini chord C MAJ 9. Lanjut untuk chord C MAJ 11. Kita perlu nada ke-11 yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si 7. Lalu do, lanjut re adalah 9, dan nada ke-11 adalah fa. Mi, fa. Ini dia chord ke-11. Kita perlu menekan nada ke-7, ke-9, dan juga ke-11 untuk kunci C. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Atau ada alternatif lain, untuk lebih mudahnya kita menekannya seperti ini. Ini do, dan ini fa, pembuat 11 tadi, pembuat nada 11. Lalu ini si, dan ini re, nada ke-9.
Ini chord C MAJ 11. Selanjutnya untuk C major 13, kita hanya perlu menemukan nada ke-13 dari C, yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ini 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan ini 13. Ini nada La di C, La tinggi. Jadi kurang lebih posisinya seperti ini. Dan lebih banyak menggunakan yang dominan. Itu saja untuk chord C major 7, 9, 11, dan juga 13. Kita lanjut ke chord dominan 7, 9, 11, dan juga 13. Oke, sekarang kita lanjut ke chord dominan 7, 9, 11, 13. Dan seperti yang dikatakan oleh piano tadi, untuk membentuk chord dominan 7, pertama-tama kita hanya perlu menemukan si mol. Jadi si nada si itu diturunkan setengah. Let's find out. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Nah, di sini adalah nada si. Dan kita hanya perlu untuk menurunkannya setengah. Jadi posisinya adalah di sini. Ini dia si mol. Si yang diturunkan setengah ya. Jadi ini bentuk kunci C dan kita hanya perlu menemukan nada si mol di sini dengan jari 4. Seperti itu. Ini untuk chord C7 atau C dominan 7. Tapi lebih familiar kita sebut dengan C7 sih ya. Nah, oke, lanjut untuk chord C9. C dominan 9. Itu posisinya seperti di Re tinggi. Kita cari Re tinggi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re. Ini nada ke-9, masih sama posisinya. Jadi, untuk membentuk chord C9, ingat nada si mol tadi masih ikut dan posisinya di sini, dan C9 adalah seperti ini. Ini dia C9. Dan masih sama ya, jika kalian sudah menonton video saya yang tentang membahas chord gantung, cara menghafalkan chord gantung, ini bisa diterapkan ke semua chord. Maju satu, kalian akan menemukan D9. Dan ini E9, F9, dan juga G9, dan seterusnya. Oke, kita sekarang lanjut ke chord C11. Dimana chord C11 itu memerlukan nada Fa. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re. Re ini 9 ya. 9, 10, 11. Sehingga untuk membentuk chord C11 itu harus seperti ini. Ini nada 7, ini nada 9, dan ini nada 11. Jadi chord C11 adalah seperti ini. Masih sama ya, kalian hanya perlu mengikuti bass line senar 5, di sini C, lalu maju D, ini D11, ini E11, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut ke chord C13, C dominan 13. Tentu saja kita harus menemukan nada ke-13 terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini nada La. Dan cara menekannya cukup simpel, yaitu seperti ini. Dan silahkan kalian terapkan ke chord yang lainnya. Ini D13, ini E13. Mungkin bisa sedikit saya simpulkan kalau fungsi kunci major dan juga kunci dominan itu sedikit berbeda, di mana major setahu saya ya, perlu digaris bawahi, itu biasanya digunakan pada chord 1 atau chord Do dan juga chord Fa. Biasanya ya lebih banyak digunakan seperti ini, C, E maju 7, lalu F, E maju 7. Sedangkan untuk chord dominan itu pasti digunakan oleh chord kelima, nada kelima. Dimana kalau family chord C, nada kelimanya adalah G. Jadi kita menggunakan chord 7 ataupun chord 9, 11 ataupun 13. Misalnya G ini. Tah di mana dirimu berada.
Nah, di sini saya menggunakan chord G11. Jadi chord dominan itu lebih banyak digunakan di nada kelima. Semua family chord ya, family chord D, family chord apapun itu. Oke, sekian dulu video tentang chord M majeur dan juga chord dominan. Jika teman-teman masih ada yang ingin tanyakan ataupun ingin menambahkan sesuatu tentang video saya kali ini, silahkan komen di bawah dan mari diskusi bersama Acoustic Channel.